dari koordinator program. Yang kedua, sambutan anggota DPD atau yang mewakili. Yang ketiga, sambutan Ketua STIA Listio Morabungo atau yang mewakili. Acara yang keempat yaitu penyerahan buku. Acara yang kelima, penyerahan piagam penghargaan. Acara yang keenam, pemaparan materi. Dan acara yang terakhir yaitu ramah tamah. Baiklah, kita masuki acara yang pertama, yaitu sambutan dari koordinator program yang akan dibawakan oleh Bapak Bin Zakaria. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu aku bekerja dan perwakilan Ibu Indonesia juga. Dan saya nanti kawan-kawan dari LBPM, dari kawan-kawan volunteer yang cerdas di LBPM. Saya sangat bahagia pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di ruangan yang luas ini, walaupun istilahnya itu kalau Jawa itu lesea. Kata Pak Yudi tadi, pecelelenya mana? Nah, lesea itu biasanya sama pecelele. Sama pecelele. Ini nggak ada. Pecelnya betul. Hadirin yang saya hormati, LBPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat itu mengemban tugas yang besar, tugas yang berat, karena dua bidang sekaligus dari Tridharma Perguruan Tinggi itu coba untuk menjadi tanggung jawab, yaitu penelitian dan pengabdian. Maksudnya pengajaran itu sudah dilakukan dan penelitian dan pengabdian sedang kita lakukan. Nah, kegiatan Jambi Cerdas itu sebenarnya adalah kegiatan bagian dari kegiatan LBPM yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, untuk mensupport dan mendukung pendidikan yang ada di Indonesia. Nanti saya juga akan jelaskan di pemaparan tentang materi. Saya berterima kasih ya kepada masyarakat, siapapun juga yang membantu program ini, karena tidak hanya yang hadir pada saat ini yaitu bantuan dari Ibu Juliani, tapi sudah banyak bantuan-bantuan yang lain yang diberikan oleh masyarakat. Tentu kita mengapresiasi semua bantuan, mengapresiasi semua dukungan support ya. Dalam waktu dekat juga nanti Ibu Bupati ini juga support juga dengan kita. Jadi saya mulai mengkomunikasikan dengan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat ya, yang ada di Jambi ini untuk mendukung program ini. Dan perlu kami tegaskan bahwa program ini adalah tidak ada kaitan dengan politik. Tidak kaitan dengan politik. Artinya apa? Artinya saya punya harapan bahwa siapapun itu, apakah dia anggota DPR, anggota atau siapapun juga boleh terbuka untuk kita menerima bantuan. Tetapi bukan konteksnya bukan untuk politik. Maka tidak kita publikasikan siapa penyumbang. Jadi kalau dalam Islam itu penyumbangnya adalah hamba Allah. Hamba Allah, penyumbangnya adalah hamba Allah. Nah, maka itu kami juga mohon kepada kami sudah berdiskusi dengan perwakilan Bupati bahwa sumbangan ini adalah bukan konteksnya bukan politik. Jadi ini kawan-kawan juga butuh tahu gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ini berimplikasi ke bidang karena itu tidak baik untuk kampus. Ya. Kita butuh netral, kita adalah milik semuanya, semua stakeholder. Mau anggota DPR mau dari mana pun boleh, silahkan. Tetapi tolong ditanggalkan dulu
kepentingan politisnya, dan kita support bersama-sama program yang baik. Nah, kali itu sebenarnya dari saya. Nanti selanjutnya saya dapat arahan dari Pak Yudhibab sebagai pembantu ketua tiga sebagai atasan saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kata sambutannya. Kata sambutan selanjutnya yaitu dari Bapak Yudi Nofriansyah. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu dari perwakilan Bu Juniwati anggota DPD RI yang datang ke sini membawa sumbangan untuk ibu. Kemudian saya hormati Bapak Hafid Zakaria SHMH selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STA. Selanjutnya teman-teman mahasiswa, kebetulan adik-adik yang di bawah semua kan, jadi masih suka semua, masih kuat ambisinya untuk kebaikan. Pada kesempatan ini mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita semua hidayah dan karunia-Nya sehingga dapat berkumpul di tempat ini untuk kegiatan yang baik ini. Selanjutnya tidak lupa juga selawat dan salam yang saya juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Baiklah, pada kesempatan ini saya selaku perwakilan pimpinan, kebetulan dalam hal ini Bapak Ketua kita Pak Pur Haji Burhanuddin SHMH pada kesempatan ini belum dapat hadir bersama kita karena ada sesuatu hal yang pekerjaan yang harus dia selesaikan sehingga tidak masuk kampus bulan ini, sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk itu sekaligus mengucapkan maaf kepada ibu dan datang ke sini. Mungkin yang ibunya juga dari Jakarta langsung ya, jadi namun kita jauh-jauh datang dari Jakarta. Kebetulan Pak Ketua memang ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka kemarin beliau meminta saya mewakili, sudah koordinasi juga dengan Pak Fit. Kemudian atas nama kampus, saya selaku pembantu ketua, pembantu pimpinan dan kemahasiswaan mengucapkan terima kasih atas sumbangan dan bantuan yang diberikan oleh dalam hal ini oleh anggota DPD RI Wakil Jambi Haji Juniwati Ketuaan yang telah berkenan menerima kerjasama dengan STIA. Dalam hal ini perlu kami sampaikan juga bahwa LPPM ini sebenarnya adalah lembaga yang mutlak dimiliki oleh perguruan tinggi. Alhamdulillah walaupun masih semut jagung, sebab maksudnya STIA sudah punya LPPM yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fit, tugasnya adalah untuk menjalankan tridharma. Kalau yang nomor 1 tridharma pengacara dan pendidikan itu sudah setiap hari kita lakukan. Yang kedua, ketiga ini penelitian, ilmiah, pengabdian masyarakat, salah satunya ini itu memang rutinitas yang harus dijalankan oleh semua pihak kampus ini. Itu kita jalankan yang kedua sekarang Bu ya, penelitian ilmiah. Teman-teman nanti akan usul lah bikin skripsi, penelitian dosen, membantu penelitian, pengabdian termasuk juga kakakku. Bisa lagi nih kakakku nah, jadi saya pikir bahwa momen semacam ini sepertinya perlu terus dikembangkan, dan alhamdulillah kita punya ketua LPPM yang sangat aktif, beliau juga kreatif juga ini, sampai saking kreatifnya Pak Api ini saya kewalahan karena kalau kami ini kalau di kampus itu ya kata orang duit mau. Beliau ini menyiapkan strateginya, saya yang punya pasukan karena saya wakil kemahasiswaan. Gitu. Teman-teman ini kan kaitannya dengan kemahasiswaan. Jadi kalau Pak bilang Pak Yudi saya butuh sekian, kirimkan pasukannya. Saya mau ke SD ini ya silakan. Hari ini juga begitu. Cuman tadi koordinasinya dengan Pak Afif gak usah banyak-banyak Pak, nanti tempat yang luas nggak muat. Ya sudahlah, yang berapa orang adalah band kebetulan ada acara besok. Tapi intinya adalah inilah LPPM itu sebuah lembaga yang melekat dalam perguruan tinggi. Di sebelahnya ada UPM juga. Kita bergerakkan mulai tahun ini. Unit penjaminan mutu. Jadi mudah-mudahan STIA ini tidak hanya menghasilkan sarjana, tapi juga menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Dan uluran tangan dari misalnya
anggota DPD, tokoh-tokoh masyarakat yang punya punya sesuatu hal yang bisa dibagikan bagi masyarakat yang luas. STIA siap menjadi motor penggeraknya. Mungkin Bu Juniwati dengan kesibukan beliau itu kan mengcover semua kabupaten yang ada di provinsi Jambi ini ya. Maka tugas kita sepatutnya dia sebagai wakil pusat di daerah juga banyak yang bisa kita lakukan dengan LPPM. Ya, mudah-mudahan hal semacam ini, hal positif ini bisa terus dikembangkan. Kalau dalam bahasa biologi itu perlu dilestarikan kita semua. Bahkan mungkin nanti tidak kemungkinan ada bantuan dari luar negeri juga ya, misalnya gitu. Tapi yang jelas kita niatnya sama-sama baik, ya kan? Ini barang kalau sudah dikasih sama orang tidak sampai ke alamat, nanti juga kan kita mengelak dan tanggung jawab. Capek-capek dibawa dari Jakarta. Berarti itu dari A sampai Z nya sudah clear semua. Jadi itulah tugas LPPM. Walaupun itu kita tidak bicara soal metodologinya. Kalau bicara metodologinya memang itu di dunia bisnis. Ini dunia pendidikan ini kan dunia pengabdian. Itu yang saat ini agak langka di Indonesia. Jadi pendidikan bisa membuktikan. Dengan yang metodologi ada juga bisa jadi kan kita memang pengabdian. Apalagi beliau ini punya program Jambi Cerdas ya. Ya bukan berarti orang Jambi tidak bodoh-bodoh semua, tidak. Cuma tidak-tidaknya dengan Jambi Cerdas itu ada kiprah yang dilakukan oleh LPPM. Kalau LPPM Jambi yang besar itu kan kiprahnya luar biasa. Yang kecil-kecil seperti kita ini kalau tidak ada punya kiprah, orang bilang ngapain itu kampus berdiri besar di Bungoni gedungnya, tapi tidak berbuat apa-apa bagi masyarakat. Cuma menghasilkan sarjana, ada ijazah. Habis itu tidak ada apa-apanya. Nah ini kan bentuk yang perlu dikembangkan. Mungkin beliau tidak selamanya di sini, kan? Saya juga tidak selamanya di sini. Tapi adik-adik ini semua. Beliau ini mungkin ada suatu saat ambil S3, sudah bentar lagi ambil S3 ini. Nah nanti mungkin tidak bisa menyelesaikan tugas hariannya sebagai LPPM, tapi ada yang satu nih kebanyakan ya bisa terus termotivasi. Nah, kalau kami ini yang beginilah kan, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sana gitu kan. Tapi ya itu mutlak kita perlukan bagi anak muda itu. Apalagi beliau ini kan pemimpin muda ini. Ya, berapa masalah? 25 ABG. Jadi kalau kata penyanyi itu ABG 2. Ya, jadi itu enggak, karena ini kan daerah yang akan berkembang. Kalau kita tidak siap dengan pengabdian, nanti kita terus semua oleh sifatnya ekonomis. Di pendidikan inilah awal dari teman-teman. Ini sebenarnya bukan hanya perkara STIA punya LPPM kerjasama dengan segala pihak untuk daerah. Ini perkara juga bagaimana menumbuhkan minat dan bakat teman-teman mahasiswa, bahwa pengabdian masyarakat itu bukan hanya dengan bekerja ya. Dari mulai mahasiswanya sudah pengabdian kan. Kita melayani. Kunci pengabdian itu kan service. Saya kira demikian. Sekali lagi atas nama kampus saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Hajah Juniwati, anggota DPD RI Wakil Jambi yang telah berkenan memberikan sumbangan dalam bentuk buku yang nanti akan disalurkan oleh LPPM STIA dan kawan-kawan ke pihak-pihak yang sudah ditentukan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Nofriansyah yang telah memberikan kata sambutannya. Kata sambutan selanjutnya adalah kata sambutan dari anggota DPD atau yang mewakilinya. Kepada Ibu kami persilakan. Seperti ini, karena saya dulu 6 tahun suami saya jadi camat, tapi saat ini saya agak grogi karena dosen saya, ini kampus saya jadi agak ini dari ya. Gak pada Ibu hari ini tuh
sekretarisnya Ibu Duni lah. Saya nggak usah ditengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari ibu kita, Ibu Dr. Anda Haja Juliamati T. Mas Mustafa, anggota DPR RI utusan DP Provinsi Jambi, karena beliau DPD Provinsi Jambi, karena beliau ada acara di luar kota yang di provinsi lain yang tidak bisa ditinggalkan. Baiklah, saya akan menyampaikan sambutan beliau yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan sambutan yang saya bacakan ini tidak mengurangi arti ketidakhadiran beliau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Setia, Bapak Burhanuddin, yang pada hari ini tidak bisa hadir di wakil Bapak Indri. Yang kami hormati Bapak Buket 3 Setia, yaitu Bapak Yudi Nurpriansa. Yang terhormat Bapak Hafiz Jakaria, yang saya cintai, saya sayangi, Mbak Sundari, staf ahli dari Ibu di pusat, adik ya saya panggilnya, karena saya sudah 7 loh. Mas Eko sama. Adik-adik yang saya sayangi, saya cintai, dan kita seperjuangan di sini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan izinnya, maka kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, adik-adik yang saya sayangi, pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak panitia yang telah memberi kesempatan dalam program Jambi Cerdas. Kami berkeyakinan bahwa untuk mensejahterakan masyarakat terutama melalui pendidikan. Demikian perhatiannya terhadap dunia pendidikan sehingga pada tahun 1988 kami beserta Bapak Haji Maskun Sofwan Esa telah mendirikan TK, SD, SMP, dan SMU Islam Al-Falah Jambi. Demikian pula saat ini kami juga mendirikan perpustakaan Al-Iskandari di Jakarta dengan jumlah buku sebanyak 1.200 buku yang dapat dinikmati, 10.200 yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, dalam kesempatan ini kami menyatakan sangat mendukung program Jambi Cerdas. Kami juga menyerahkan bantuan buku tulis bagi siswa-siswi sekolah dasar yang berada di Provinsi Jambi. Semoga bantuan yang kami berikan ini dapat bermanfaat dalam rangka program Jambi Cerdas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Haja Juniawati T. Maswin Sofwan. Baiklah, mungkin saya akan menambahkan sedikit dari beliau. Saya selaku masyarakat Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan sekaligus saya juga sebagai mahasiswi di sini sangat mau mendukung kegiatan ini. Yang mohon maaf, saya sendiri di sini baru tahu ada ini Pak. Saya bekerja di Pemda di bagian humas. Seandainya Bapak ada perlu atau bentuk apa saja, mungkin saya bisa bantu insya Allah. Dalam rangka ini saya juga sebagai mahasiswi di sini, tolong kita sebagai mahasiswi setia jangan dianggap enteng. Seperti yang kata Pak Ibu tadi, kita berkiprahlah, jangan setia itu dicap orang datang bayar SPP, ujian, besok lulus, tolak jangan. Saya sangat marah sekali kalau ada tetangga, orang kantor yang ngomong gitu, alah kamu. Saya merasa mungkin ya, waktu semester 2, semester 3 kami saya masih di camat Pak Idi, saya sering izin. Sekarang kegiatan saya banyak sekali waktu itu, PKK dengan Ibu. Jadi waktu itu nilai saya tuh rendah, bukannya nilai saya A, C, D. Jadi makanya waktu itu, tapi saya
mengerti. Memang saya nggak masuk. Waktu orang ngomong setia itu dianggapnya sepele, kita cuma nanya semata-mata, saya marah karena saya merasa kuliah di sini nggak begitu. Saya rajin sekarang semenjak suami saya tidak jadi camat lagi, saya rajin. Alhamdulillah nilai saya memuaskan lagi saya. Karena kalau saya dikasih nilai A juga saya tidak bertanggung jawab ya, karena saya tahu kemampuan saya, karena saya ibu rumah tangga, kerja. Jadi bagi adik-adik saya hanya memotivasi dengan kegiatan di kampus ini, apresiasikanlah untuk kalian masih muda. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalian bisa bekerja di suatu tempat. Kalau ditanya orang, kamu lulusan mana Setia? Kan kita semua bangga. Setia itu telah menolongkan orang-orang yang bermutu. Sekarang banyak sekali di teman-teman saya yang tamatan di Setia ini banyak yang menduduki jabatan. Termasuk bos saya sendiri dulu di sini di Setia. Jadi saya tanya, Pak, dulu Bapak di mana Setia? Jadi saya punya kebanggaan sendiri. Jadi saya ingin menanamkan pada kalian, kita berbanggalah di sini, kita bisa kuliah di kampus ini. Makanya kalau ada kegiatan seperti ini, kita ikut berpartisipasi. Apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat Provinsi Jambi, terutama di Kabupaten Demak. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan kepada adik sekalian. Kepada Pak Yudi, saya mohon maaf, Pak Afir, seandainya tadi tambahan dari saya ini tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah membawakan kata sambutannya. Semoga dapat memotivasi kita semua. Maka acara selanjutnya yaitu penyerahan buku yang akan diserahkan secara simbolik. Itulah tadi penyerahan buku yang diserahkan secara simbolik. Semoga bukunya dapat bermanfaat. Baiklah, melangkah acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Hafidz tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mendengarkan pemaparan saya itu nggak mau lama-lama dengan sebagainya. Silakan dinikmati. Terima kasih. Teman-teman sekalian yang saya hormati, program Jambi Cerdas ini digagas oleh kawan-kawan BPM dan mahasiswa, di mana tujuan akhirnya itu adalah reduce poverty. Jadi ada goal yang panjang yang mau kita capai, itu adalah reduce poverty, pengurangan kemiskinan. Kita kan ada dari program dari United Nations, itu dari PBB, itu ada Millennium Development Goals, ada MDGs. Nah, program dari MDGs itu adalah pengurangan kemiskinan. Indonesia terbebas dari kemiskinan itu sampai di 2015. Maka kita ingin mensupport ke sana. Jadi target akhir itu adalah kita bisa mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan dukungan, memberikan support, ya,
terhadap pendidikan kita. Ada yang bertanya, kenapa di SD, kenapa di SMP dan SMA, kenapa tidak di perguruan tinggi? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bagi kami, SD, SMP dan SMA itu adalah masa persiapan untuk menjadi dewasa, untuk menjadi maksimal, menjadi beranjak ke dewasa. Maka mereka harus disupport luar biasa supaya ketika nanti mereka menjadi mahasiswa, mereka sudah mandiri, cerdas, mereka bisa menggali peluang, mereka bisa mempertahankan dirinya dari berbagai gempuran dari manapun juga, sehingga menjadi lebih baik. Dan kami meyakini bahwa edukasi atau pendidikan itu adalah solusi bagi kemiskinan. Kita bisa keluar dari kemiskinan jika pendidikan di seluruh tempat itu disupport atau didukung. Di SD kita berikan support ini. Nanti di SMP dan SMA juga kita support juga. Jadi selain ini juga ada, kita datang ke SD untuk memberikan buku, kita berikan pelatihan, misalkan kita putarkan film. Saya kemarin sudah beli filmnya King Andy. Jadi bukan film ya, pemaparan King Andy. Ada seorang miskin, hidupnya miskin, tetapi akhirnya menjadi seorang dokter dan menjadi seorang profesor. Dan ini mau kita tularkan kepada anak-anak itu, bahwa Anda harus punya mimpi. Anak-anak SD, anak-anak SMP dan SMA itu harus punya mimpi. Dan kadang-kadang mimpi itu muncul karena dia melihat terlebih dahulu peristiwa-peristiwa yang sebelumnya dia alami. Saya pernah bermimpi misalkan ketika saya melihat orang dibunuh misalkan, atau melihat kecelakaan misalkan, malamnya saya bermimpi. Nah, kita ingin melihatkan film-film King Andy, ya, atau kegiatan-kegiatan King Andy. King Andy itu kan ada mengejar mimpi, ada banyak sekali. Ya. Itu akan kita tampilkan di sana, sehingga itu menginspirasi mereka, menginspirasi anak-anak SD sehingga mereka bisa berpikir, punya cita-cita. Maka kegiatan yang itu sudah kita lakukan, ya. Itu judul di korannya adalah STIA SS mewujudkan janji cerdas, diapresiasi oleh media. Dan juga selain kita memberikan buku, selain kita memberikan pelatihan, selain kita memberikan memutarkan film dan sebagainya, kita juga ada program namanya 1000 bibit cabai untuk orang miskin. 1000 cabai untuk orang miskin. Kenapa kita berpikir hanya 1000 cabai? Atau kenapa cabai? Kenapa bibit cabai? Bukan kita kasih duit. Karena kami hanya berpikir, kalau ada keluarga miskin punya 20 polybag cabai dan mereka bisa merawat dengan baik, maka mereka bisa mendapatkan hasil dari situ. Hasilnya kalau dijual bisa beli buku untuk anak, kemudian bisa beli cerdas, bisa beli baju untuk anak bisa ke sekolah. Sehingga kegiatan 1000 cabai untuk orang miskin itu adalah berkaitan dengan program Lebih Cerdas. Dan kami sudah menyalurkan 4 bibit, 4 kantong plastik bibit dan 200-an polybag sudah di 4 keluarga miskin. Nah, itu akan kita lakukan terus-menerus supaya kita berharap bahwa kemiskinan yang ada di Indonesia itu bisa berkurang. Kita bisa mendukung pemerintah, kita bisa mendukung United Nations di dalam mengurangi kemiskinan. Maka untuk itu kami tidak bekerja sendiri, kami melibatkan masyarakat, kami melibatkan mahasiswa, kami melibatkan pemerintah. Beberapa hari yang lalu kami sudah sowan dengan Bapak Wakil Bupati. Kami berkonsultasi tentang program anti kemiskinan dan alhamdulillah beliau mendukung.
Dan dalam waktu dekat kami juga mungkin akan sowan dengan DPR, kami sowan dengan Pak Bupati, perlu ke Pak Gubernur juga. Ya, kita akan ke sana supaya kita mendapatkan support, ya, dukungan yang luar biasa. Dan juga kita juga istilahnya akan melakukan komunikasi dengan perusahaan. Jadi nanti kalau ibu ada punya teman yang di perusahaan, mereka mau mendonasikan CSR, mendonasikan dana CSR-nya, dana komunitas sebelumnya, itu bisa nanti disalurkan. Kami sedang menghubungi beberapa perusahaan untuk mendonasikan keuangannya, mendonasikan pendapatannya, sedikit pendapatan untuk kita semua, sehingga mereka bisa peduli kepada pendidikan yang ada di Indonesia. Dan harapan kita Reduce Poverty 2015, MDGs 2015 itu bisa terwujud. Setidak-tidaknya adalah pengurangan. Barangkali itu tujuan akhir kita, Reduce Poverty. Mungkin kalau Reduce Poverty itu tidak bisa setahun 2 tahun kemudian. Jadi harus terus kita lakukan dan kita galang komunitas sebanyak-banyaknya, ya, sehingga nanti bisa tercapai. Saya berharap betul dari program ini bisa sukses, dan sekali lagi saya karena ini adalah lembaga pendidikan, tentu kan siapapun boleh menyumbang, ya, dan tidak boleh ada istilahnya label politis. Terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Maaf saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuki acara yang terakhir, yaitu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum kita mengakhiri daripada acara ini, atau baiknya kita mengajak kepada Allah, semoga program Jadi Cerdas ini dapat berjalan dengan lancar, dan kita berharap karena dengan adanya kita kan perlu usaha yang mudah-mudahan yang kita usahakan. Baiklah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Syakirin Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyina wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berdoa semoga apa yang kita harapkan dapat dikabulkan. Baiklah, kita masuk ke acara terakhir, yaitu penutup. Sebelum menutup acara ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga acara kita dapat bermanfaat, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.